together now. What's your vision? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ananda semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas materi turunan fungsi trigonometri yang merupakan bab 3 dari buku panduan, yaitu buku Matematika penerbit Grafindo. Baik, kita akan langsung saja. Kita akan bahas materi turunan ya. Nah, turunan ini kalau kita perhatikan peta konsepnya ini, fungsi yang akan kita turunkan itu secara umum ya, ada fungsi aljabar, fungsi eksponen, logaritma, dan fungsi trigonometri. Tetapi pada video kali ini kita hanya membahas fungsi trigonometri saja ya. Nah, apa yang kita bahas? Yang pertama itu ya rumus dasar ya, yaitu sinus, kosinus, tangen ya. Yang kedua nanti menggunakan aturan rantai, dan yang ketiga aplikasinya. Tetapi video kali ini kita tidak membahas aplikasi, kita hanya membahas rumus dasar dan aturan rantai. Nah, kalau kita uraikan lagi aplikasinya itu yang mana saja? Yang pertama nanti pada kecepatan dan percepatan ya. Oke, yang kedua nanti untuk menyelesaikan limit tak tentu di bab 2 ya. Yang ketiga digunakan untuk persamaan garis singgung, ini nanti dibahas di bab 4. Yang keempat fungsi naik dan fungsi turun, dan yang terakhir nilai maksimum atau nilai minimum. Ini 3 terakhir ini akan dibahas di bab 4. Ini peta konsepnya. Oke, kita akan bahas definisi limit atau turunan ya yang dihubungkan. Misalkan ada suatu grafik, kita namakan grafiknya itu adalah fx seperti ini. Pada grafik ini saya kasih sebuah titik di sumbu x ya, misalnya titik C. Maka kalau C ini titiknya ini kita proyeksikan dan kita buat sehingga nanti ada perpotongan atau di kurva tersebut, dan kita hubungkan ke titik Y. Maka titik Y ini namanya FC ya, karena ada nilai F di sini. Nah, titik ini kita kasih titik P, namanya koordinatnya adalah C, FC ya. Selanjutnya saya ambil titik satu lagi, yaitu dari C ini ke sebelah kanan. Saya kasih penambah sepanjang H, nama titiknya menjadi C tambah H ya, diproyeksikan terhadap garis ini. Sehingga titiknya ini kita kasih nama Q, nama titiknya menjadi C tambah H, F, C tambah H. Nah, selanjutnya dari C ke C tambah H ini sejauh H ya tadi. Nah, ini definisi turunan diperoleh dari limit, yaitu dari mana? Misalkan titik P sama Q ini ya, saya tarik garis ya. Maka untuk melihat kemiringan garis ya, gradien waktu kelas 11 atau kelas SMP dulu, masih SMP, mencari panjang garis atau gradien dari P ke Q, itu rumusnya adalah selisih Y dibagi selisih X-nya. Nah, Y di sini selisih apa? Yaitu si FC tambah H dengan FC. Maka selisih antara F, karena di sini X ya, harusnya kan di sini C kalau ngikut ini, selisihnya ini Fx tambah H dikurang Fx gitu. Ini diganti dengan C kalau pada gambar ini. Nah, selisih Y-nya, selisih X-nya itu apa? H ya. Nah, seandainya titik-titik ini, titik Q ini saya geser terus sampai mendekati sehingga jaraknya nih, si H-nya nih dibuat jadi limit mendekati 0. Ini kan jaraknya masih kira-kira berapa kan? Tapi kalau titiknya nih, titik Q-nya nih saya geser terus, maka jaraknya makin lama makin kecil, betul nggak? Nah, kalau makin kecil, maka hanya mendekati 0. Ya, hanya itu sendiri mendekati 0 sampai nanti titik yang ini sampai mendekati 0 sehingga jaraknya tidak ada ya. Mendekati ya. Bukan sama dengan 0, hanya mendekati 0 sehingga hasil baginya itu nanti itulah merupakan turunan daripada fungsi. Itu definisi fungsi dari grafik. Oke, kita bahas contoh sekarang.
Dengan menggunakan rumus limit di atas, ya, tentukan turunan daripada fungsi fx sama dengan sinus x, fx sama dengan cos x, fx sama dengan tangen x, dan fx sama dengan secant x, ya. Kita bahas pertama fx sama dengan sinus x. Ini adalah rumus turunan, ya. Rumus turunan itu adalah limit h mendekati 0 x tambah h dikurang fx per h. Nah, untuk mencari turunan sin, ya, dengan konsep limit ini, maka si fungsinya ini kita masukkan ke dalam limit. Jadi fx tambah h, jadi si x di sini kita ganti dengan x tambah h. Jadinya seperti ini, sin x tambah h. Nah, fx, ya, fx-nya sin x, maka di sini jadi sin x. Paham, ya? Nah, tetap. Jadi perubahannya ini hanya ini, ya. Si fungsinya ini, si x-nya ini diganti dengan yang di dalam kurung ini. Dalam kurung ini apa? X tambah h. Nah, selanjutnya kita ingat rumus daripada sinus kurang sinus, yaitu apa? 2cs, ya. Surutnya tambahkan bagi 2, surutnya kurangkan bagi 2. Kita masukkan kemari. Jadi ini sebagai A, ini sebagai B. Jadi X tambah H tambah X, inilah dia. Ini X tambah H tambah X, ya. Baru yang di sini X tambah H kurang X, di sini A kurang B. Sehingga kalau ditambahkan X tambah X menjadi 2X. Di sini kalau dikurangkan X-nya habis. Jadi tinggal X per 2. Kita lihat di slide berikutnya, yaitu X-nya jadi, yang di sini jadi 2X, yang di sini X-nya habis tinggal H per 2. Selanjutnya per 2 ini kita keluarkan dalam kurung, ya, supaya lebih enak seperti ini, setengahnya. Karena bagi 2 itu kan artinya dikali setengah. Nah, setelah itu limitnya sesuai dengan sifat limit, ya, kita kalikan limitnya satu-satu seperti ini. Nah, si per H ini kita gandengkan dengan sinus H ini, sinus setengah H. Kenapa? Karena ada teorema limit sinus H per H hanya mendekati 0 nilainya 1 atau berapa koefisiennya ini. Nah, yang ini kita masukkan nilainya. Kalau H-nya ini kita masukkan 0, maka ini kan jadi 0. Gitu. Jadi 2X yang ini kali setengah yang ini. Nah, ini dari mana setengah, ya, ini koefisiennya. Karena H-nya sudah mendekati 0, sinus H per H itu nilainya koefisiennya setengah. Nah, selanjutnya kita bagi. Hati-hati, ya, yang membaginya itu 2 yang sebelum cos dengan pengalinya ini. Jadi 2 sama setengah yang ini bisa habis. Nah, baru yang 2 yang X, 2X ini dengan setengah yang di sini. Sehingga jawaban akhirnya tinggal cos X. Jadi dapatlah bahwa kesimpulan jika diketahui fx sama dengan sinus x, turunannya menjadi cos x. Nah, sekarang kita tentukan turunan daripada fx sama dengan cos x, ya. Dengan rumus yang sama, ya, turunan itu adalah limit fx tambah h kurang fx per h, h mendekati 0. Maka kita masukkan rumus cosnya, cos buka kurung x tambah h kurang cos x, gitu. Nah, ingat rumus cos kurang cos itu apa? Min 2 sin, ya. Min 2 sin. Sehingga kalau kita masukkan kemari menjadi min 2 sin x tambah h tambah x per 2, x tambah h kurang x per 2. Nah, sama-sama dengan sin tadi, x tambah x-nya jadi 2x, yang x di sini sama x di sini bisa mati, habis, ya. Sehingga sinus minus 2 sin, di sini jadi 2x, di sini jadinya x-nya mati, tinggal h per 2. Selanjutnya setengahnya kita keluarin, ya. Ini keluarin seperti yang tadi. Ini baru limitnya kita kalikan, ya. Yang ini nilainya setengah karena sudah sin h per h. Yang ini kita masukkan nilai h. Hanya kan 0. Jadi kalau hanya 0 berarti ini tinggal sin setengah kali 2x. Yang setengahnya dari sini. Sama seperti yang tadi, ini matikan. Yang ini matikan tinggal min sin. Jadi kesimpulannya apa? Fx sama dengan cos x, maka turunannya menjadi min sin x. Jadi turunan sin cos, turunan cos min sin. Nah, sebelum kita turunkan tangen x, ya, kita hafal dulu, yaitu turunan fungsi perkalian. Jadi kalau ada fungsi perkalian, u kali v, maka turunannya menjadi U aksen P tambah UP aksen. Nah, kalau ada fungsi pembagian, maka turunannya adalah U aksen P kurang UP aksen per P pangkat 2.
Nah, si tangen kita akan gunakan rumus pembagian. Kenapa? Karena tangen itu adalah sinus per cos, ya. Si tangen itu adalah sinus per cos. Nah, terus yang mana sebagai U? Yang pembilang. Berarti U itu apa? Sin X. Nah, tadi di sebelumnya kita sudah bahas turunan sin itu apa? Cos X. Maka kalau ada kata-kata aksen kayak gini, ini berarti turunan. Turunan daripada U, fungsi U adalah sin X, itu adalah cos X. Dan kalau V itu adalah cos X, tadi juga sudah kita hitung, turunan cos adalah min sin. Maka kalau ada P aksen, artinya turunan cos. Gitu deh. Nah, selanjutnya kalau kita hitung atau kita masukkan ke rumus turunan atau fungsi pembagian, yaitu U aksen P kurang UP aksen per P kuadrat, maka U aksen tadi kan cos, dan V itu sin, berarti cos X kali sin X, gitu. Ini kurang. Ini juga kurang, ya. U tadi ada sin X, turunan V min sin X. Maka ini ada kali, titik ya. Kali artinya sin min sin X per. Nah, V tadi kan cos, karena sin V kuadrat, maka jadinya cos kuadrat. Jadi ini kalau kita maaf ya, ini harusnya cos X ya. Salah tulis. Si V itu adalah cos X ya. Jadi cos kali cos, di sini min sama min jadinya tambah. Jadinya apa? Cos X kali cos X menjadi cos kuadrat X ditambah sin kali sin kuadrat X. Nah, ingat rumus identitas, yaitu cos kuadrat X tambah sin kuadrat X itu adalah 1. Sehingga kalau kita ganti pembilangnya ini 1, jadi 1 per cos kuadrat X. Nah, ingat bahwa sekan itu adalah sepercos. Jadi kalau cos kuadrat berarti sekan kuadrat. Sehingga turunan daripada tangen itu adalah sekan pangkat 2X. Selanjutnya kita tentukan turunan daripada fungsi sekan ya. Sekan itu tadi adalah sepercos. Jadi kalau misalkan U-nya 1, maka turunan 1 itu adalah 0 ya. Ini sudah kita bahas di kelas 11 turunan fungsi aljabar. Nah, misalkan V itu adalah cos X, maka turunannya itu adalah min sin X. Sehingga kalau kita masukkan rumus pembagian ya, U per P turunannya adalah U aksen P kurang UP aksen per P kuadrat. Kita masukkan nilainya, U aksen itu 0 ini, baru kali V, V-nya adalah cos X, kurang U-nya 1, kali V aksennya adalah min sin, per V kuadrat, V-nya cos, yang cos kuadrat. 0 kali cos jadi 0 ya, ini min kali min sin jadinya positif sin, jadi sin per cos kuadrat. Nah, kalau kita uraikan sinus X per cos kuadrat X ini kan berarti sinus X per cos X dikali 1 per cos X gitu. Kenapa? Supaya sinus X per cos X ini kita bisa menjadikan tangen. Nah, sepercos ini menjadi sekan. Jadi, kalau fungsi sekan itu turunannya adalah tangen X kali sekan X. Atau sekan X kali tangen X ya. Nah, itu tadi turunan sin, cos, tangen, dan sekan. Selanjutnya kita bahas materi yang kedua yaitu aturan rantai. Aturan rantai ini maksudnya apa? Maksudnya begini. Kalau ada dua fungsi ya dikalikan ya. Ya. Ada dua fungsi ya, misalkan Y-nya itu dalam U. Ini bukan sama-sama X ya. Kalau fungsi yang dikalikan tadi, maka menjadi U kali V yang tadi. Tapi ini bukan, itu variabelnya beda. Di sini FU, di sini GX ya, beda. Jadi aturan rantai itu adalah F aksen U kali G aksen X. Atau D per DU kali DU per DX. Contohnya gini. Tentukan turunan daripada sinus 3X kurang 1. Nah, ini kita gunakan aturan rantai. Caranya gimana? Gini dia. Nah, pertama-tama kita misalkan U itu adalah 3X kurang 1. Nah, turunan 3X kurang 1 ini kan kalau waktu di kelas 11 turunan fungsi aljabar, turunan 3X kan 3, turunan 1 0, maka turunannya jadinya 3. Sementara soalnya tadi kan sinus 3X kurang 1. Nah, kalau ini sudah dimisalkan sebagai U, maka dapat ditulis menjadi Y sama dengan sin U.
gitu. Sehingga turunan sin apa tadi? Cos. Jadi turunan sin U, cos U. Sehingga soal yang sinus 3x kurang 1 kita bisa ubah menjadi Y sama dengan sin U. Jadi turunannya itu dy per dx-nya itu ya menjadi dy per du, karena kita misalkan dalam U variabelnya ini, baru du-nya itu dalam x. Nah, dy per du tadi kan ini cos U. Kita tulis di sini cos U. Nah, du per dx itu tadi 3. Jadi kali 3. Selanjutnya U-nya ini kita ganti menjadi yang kita misalkan tadi yaitu 3x kurang 1. Jadi cos U menjadi cos buka kurung 3x kurang 1 kali 3. Nah, 3-nya kita pindah ke depan. Gitu. Nah, kalau kita sudah paham turunan yang dalam kurung ini adalah 3, maka langsung saja 3 kali turunan sin cos gitu. Aturan rantai ini adalah aturan yang kita belum lancar sekali, kita menurunkannya seperti ini. Kalau sudah lancar, maka nanti bisa menggunakan lebih cepat lagi. Oh, turunan yang di dalam kurung 3, turunan sin cos, maka 3 cos buka kurung 3x kurang 1, gitu bisa. Kita bahas contoh yang kedua. Misalkan U sama dengan X pangkat 2 kurang 2X kurang 3. Maka turunan daripada X kuadrat kurang 2X kurang 3 apa? Turunan X kuadrat kan 2X. Turunan 2X berapa? 2. Nah, sehingga Y sama dengan cos X kuadrat kurang 2X kurang 3 ini bisa ditulis menjadi cos U gitu. Aturan rantai seperti ini. Nah, turunan cos apa? Min sin U. Sehingga turunannya itu dy per dx, dy per du-nya itu adalah min sin U ini, min sin U. Nah, du per dx-nya turunannya dalam kurung. Turunannya dalam kurung apa? Ini tadi 2x kurang 2. Nah, maka di sini menjadi 2x kurang 2. Nah, selanjutnya U kita ganti menjadi x kuadrat kurang 2x kurang 3. Sehingga menjadi min sin buka kurung x kuadrat kurang 2x kurang 3 kali 2x kurang 2. Nah, 2x kurang 2 ini jangan dikalikan kemari, tapi ini untuk koefisien di depan ya. Jadi ini pindah ke depan. Di sini ada min, kalikan ke dalam sehingga menjadi dibalik 2 kurang 2x. Jadi jawaban akhir untuk yang nomor 2 menjadi turunannya. Jadi kalau sudah hafal turunan dalam kurung ini adalah 2x kurang 2 kali turunan cos min sin. Berarti min sin x kuadrat kurang 2x kurang 3. Itu kalau sudah mahir. Demikian pembahasan dan penjelasan turunan fungsi trigonometri ya. Di video selanjutnya nanti kita akan bahas contoh-contoh soal tentang turunan fungsi trigonometri yang lebih luas lagi. Demikian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semuanya yang menyaksikan. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan ditinggal di kolom komentar ya. Oke, selanjutnya nanti saya Suryanto SPD MP.Mat ya akan berusaha menjawab dan memberikan penjelasan, dan jika ada kritik dan saran silahkan tinggal juga di kolom komentar untuk pengembangan selanjutnya. Ini adalah channel YouTube saya sekaligus untuk media pembelajaran saya bagi siswa-siswi yang sekolah di Madrasah Aliyah Negeri 1 Medan atau MAN 1 Medan, karena saat ini saya sudah mengajar di MAN 1 Medan di kelas 12 MIA 1 sampai MIA 6. Untuk pengembangan dan membantu pengembangan YouTube ini silakan di like ya, tekan tombol like dan subscribe ya, dan juga komentar agar kita semuanya sama-sama belajar. Terima kasih atas perhatian semuanya. Salam bahagia dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Together now. What's your vision?